Izin bertanya Bapak Sekda, kalau untuk outsourcing yang tidak ikut tes P3K tahap kemarin, berarti 2024 ini Pak, apa masih bisa ini jadi P3K seperti itu? Diusulkan tahun ini berarti? Monggo Bapak Ibu bisa? Ya, gini, saya sebelum menjawab itu bisa apa tidak, yang pasti dengan regulasi baru ini, karena memang outsourcing mereka pun ya, ini kan dalam tanda kutip alih status yang 1893 P3 pegawai non ASN yang tahun ini diusulkan menjadi pegawai paruh waktu. Baik. Itu adalah alih status kepegawaiannya. Ya, tugas fungsinya masih sama, gaji atau apapun namanya, honornya juga masih sama. Ya, ini. Jadi kebijakan ini tidak serta-merta langsung menghapus. Wah, berarti ini yang tidak diusulkan berarti tidak pemutusan tidak, masih tetap. Baik. Dan tentu nanti apakah nanti bisa diusulkan lagi, tentu kami akan mengikuti apa yang menjadi policy dari pemerintah pusat. Ya, karena sekali lagi kebijakan penataan kepegawaian ini di dalamnya adalah pegawai non ASN. Kita diatur juga koordinasi terus dengan pemerintah pusat, yakni melalui Menpan maupun BKN. Ya, baik. itu. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Nah ini, selamat sore, izin bertanya kepada yang terhormat narasumber. Nah, lagi nih, nasib untuk outsourcing yang tidak lolos di CPNS 2024, ini kira-kira bagaimana? Kalau yang tidak lolos, dia masih tetap outsourcing. Tadi saya sampaikan, tidak ada pemutusan hubungan kerja. Ya, Pak. Ya, jadi mereka tetap menjadi outsourcing. Statusnya masih outsourcing. Kalau dia lolos di P3 paruh waktu ya paruh waktu. Tapi pekerjaannya pun saya kira juga masih sama. Karena ini sekali lagi hanya alih status kepegawaiannya saja. Baik. Ya, itu. Oke. Selanjutnya dari Etnia 2912 ya. Pak Sekda izin bertanya, untuk P3K paruh waktu, gajinya UMR atau bagaimana ini Pak? Kayak gitu. Nah ini kalau kita bicara gaji, saya tadi mengkorelasikan dengan kapasitas fiskal. Kalau kami memaknainya, ya, regulasi ini nanti untuk tahun 2026 ini sama persis dengan gaji yang diterima pada saat sekarang. Ya, namanya nih Mbak Putri masuk paruh waktu nih, gajinya sekarang berapa? Sekarang alhamdulillah 19 Pak. 19. Tahun depan pun juga masih sama 19. Ya. Loh Pak, kan saya paruh waktu Pak. Saya P3K Pak. Oh nggak bisa. Ya, enggak. Aturannya itu. Kami masih menunggu aturannya lebih lanjut. Baik. Ya. Ini kalau Mbak Putri masih inilah ya, kami karena yang paling banyak ya, dari struktur paruh waktu yang diusulkan ini dari teman-teman di pendidikan. Iya Pak, itu Pak. Baik itu guru maupun administrasi ya, yang dibiayai oleh bos. Dan gajinya 300 sampai 500. 400, 500. Bahkan saya dilapori ada yang 100, 200. Itu. What's next? Kita masih menggaji sama persis dengan tahun ini. Tapi saya meyakini, ya masa sih katanya ASN akan dijaga di segitu. Iya, dan nanti kami masih menunggu aturan yang ada ya. Dan ini nanti korelasinya ke fiskal kami juga ya. Ya tentu penggajian dan segala macam juga harus kita perhatikan sesuai dengan regulasi aturan yang ada. Baik. Itu. Oke, lanjut lagi. Apakah yang tidak lolos CPNS 2024 ini tidak ada pengangkatan seperti yang tidak lolos P3K? Iya, memang sesuai dengan Kepmen 16 tahun 2025. Itu khusus yang ikut CPNS itu tidak bisa masuk. CPNS tahun 2024. Kecuali yang ikut seleksi kompetensi P3K. Itu bisa masuk. Kalau dia database berarti maksudnya ke R3. Oh iya. Ya, kalau dia bukan database minimal ngabdi 2 tahun, maksudnya di R4. Yang penting tadi ya Bu, ikut yang kemarin itu ya? Iya, yang tahun 2024. Tes 2024. Pak Bu mau
bertanya untuk tindak lanjut ya setelah tadi 1 tahun, apakah menjadi P3K penuh waktu atau melanjutkan kontrak kembali? Tadi sudah juga dibahas ya. Sudah, intinya kita menunggu regulasi, tapi minimal kita berarti berkontrak tiap tahun, ya kan? Sama lah, kami juga di pemerintah juga menunggu regulasi. Baik. Kalau buat saya yang paling, kalau kayak Mbak Putri kan tadi ya gaji udah inilah. Nah saya mikir yang pendidikan itu loh. Iya, Pak. Yang gajinya yang selama ini dibiayai dari dana BOS, yang honornya atau apapun namanya hanya 100, 200, 300. Ini kan harus kita cari solusinya biar tidak semacam itu. Itu aja. Oke, berarti untuk 1 tahun pertama ini ya Pak, itu untuk yang tenaga pendidik masih tetap dengan gaji yang segitu? Sementara masih, tapi ini kan menjadikan PR kami ya. Oke. Jadi saya pikir nanti di tahun kedua apa kita yang sama ya, kita pemerintah kan, kalau saya mikir kan juga nggak akan masa segitu sih. Iya, Pak. Padahal kita sudah, pemerintah aja sudah menetapkan UMK kita di angka 2,5 atau 2,6 kan, ya harus. Tapi nanti korelasinya ke depan tadi apa? Tadi saya sama di awal, korelasinya dengan fiskal kita, PBD kita. Gitu. Dan ini kami pasti akan memanajemen dengan baik. Kita akan cari solusinya dengan baik sesuai dengan regulasi aturan dari pemerintah. Baik. Oke, berdoa aja. Iya, tentu doa terus ya Bu. Minimal sesuai dengan UMK. Ya, Amin. Ayo kita aminkan yang keras. Kalau berdoa itu urusan dengan yang nggak boleh. Iya. Ya, tapi urusan manajemen itu domainnya kita. Sama Pak Sekda ya. Variabelnya kalau saya nggak boleh. Kan Allah yang menggerakkan. Iya. Nah ini Pak Sekda, kira-kira ya sama nggak sih P3K paruh waktu akan mendapatkan tunjangan seperti gaji 13 dan juga THR seperti itu Pak, kira-kira Pak? Aduh, saya jawabnya menghela napas dulu karena saya juga ngitung. Jadi kami ini di TAPD mendengar juga kemarin ya, yang P3K yang diangkat, Pak, P3K kan ASN Pak, boleh nggak nih kita selama ini udah dapat gaji 13, 14, boleh dong kita mendapat TPP. Saya ngitung terus terang aja, TPP untuk P3K kami hitung sebelum ada regulasi ini ya. Paruh waktu ya. Paruh waktu ini. Setelah kami, paruh waktu. Ya, tentu kami akan menyesuaikan dengan kemampuan fiskal. Saya kan belum akan menjawab secara detail apakah nanti menerima tunjangan gaji 13, 14. Karena sekali lagi kami rujukannya adalah juga akan menghitung dengan kapasitas fiskal. Jika memungkinkan, kenapa tidak? Karena itu sekali lagi adalah hak-hak dari ASN. Baik, jadi tidak perlu khawatir ya. Nanti soalnya Bapak Sekda mengusahakan ya Bapak ya. Ya, minimal menghitung dulu. Minimal begitu. Kita berdoa, selalu berdoa ya. Baik, nah ini Pak untuk gaji nih, gaji lulusan SMA dan S1 sama atau tidak? Bu, kalau sesuai dengan aturan ya nggak sama. Harusnya nggak sama. Harusnya. Iya. Iyalah, itu kan ribet juga kan. Kita kan ngitungan dari macam-macam aspek. Penggajian itu aspek. Termasuk nanti kan ketika P3K kan juga ada kelasnya juga kan. Dia standar kelas jabatannya berapa, lulusan SMA, lulusan perguruan tinggi S1, S2. Itu saya kira nanti akan menjadi variabel-variabel yang menentukan. Oke, seperti itu ya. Berarti harusnya berbeda, tapi nanti kenyataannya gimana Pak? Ya berbeda. Berbeda. Selama ini saya pikir juga sudah berbeda terkait dengan kan ada struktur gaji dan segala macam kan juga ada aturannya. Apakah itu di PNS maupun di P3K karena semuanya adalah payungnya adalah ASN. Ya. Gitu. Nah berarti untuk P3K paruh waktu nanti ada pelantikan atau tidak? Ada juga. Ada kan penyerahan NIP dan itu saya berharap betul ketika teman-teman yang nanti sudah diangkat ya, kita berharap betul kinerja mereka akan bertambah, semangat mereka bertambah dalam melayani warganya itu aja. Baik, wah ini ada yang tanya, pas tadi kapan pengukuhan P3K paruh waktu Bu? Ini juga belum pengisian daerah padahal ya Bu ya. Cuman ini udah nggak tahan Bu, pengen pakai corporate. Iya, yang separuh itu ya. Iya, saya pikir nanti nunggu. Kami kan juga harus ngitung ya. Informasi dari pemerintah pusat kapan pelantikannya dan kapan penerimaan daftarnya kan juga sesuai dengan daftar jadwalnya kan juga ada.
SK-nya mulai kapan ya. Kalau di tempat kami menghitung kalkulasinya adalah untuk penganggarannya ya, karena penganggarannya itu mulai APBD 2026. Kami persiapkan di Januari 2026. Tinggal nanti pengukuhan dan pelantikannya kapan. Saya pikir kita menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat. Baik, oke, seperti itu. Menambahkan ya, monggo. Sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan oleh Menpan maupun BKN, untuk pengangkatan P3K paruh waktu paling lambat pengangkatannya nanti 1 Desember. 1 Desember. Bentar lagi berarti ya, pemirsa nggak usah khawatir. Itu paling lambat. Kita bisa maju. Baik. Kalau sudah siap semua. Baik, oke. Nah, kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Terkait status pernikahan ini, Bu Irma, apabila waktu mendaftar status masih bujang, terus ketika sekarang sudah menikah, kira-kira datanya dimasukkan yang mana? Kalau yang untuk DRH mungkin itu tidak masuk dalam ya. Enggak ya berarti. Jadi bisa dimasukkan seperti kondisi sekarang. Yang menjadi ijazah ya? Itu kualifikasi pendidikan. Oke.